Teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Konsep Kibling di kawasan Tugu Malioboro, Yogyakarta International Airport. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan dengan seorang tokoh sosok yang mengelola kesehatan di pelabuhan di YIA, yaitu yang mulia Nak Mas Wisnu Trianggono, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Yogyakarta, YIA. Nak Mas Wisnu, terus ini kabaripun sehat ya? Alhamdulillah, pangestunipun sehat-sehat sedaya. Sewu, kemarin waktu pandemi kenceng-kencengnya sempat kenging. Parlah saya angkatan pertama, Romo. Jadi bulan November tahun 2020. Sebelum ada vaksin-vaksinan, sebelum ada apa, saya sudah kena giliran dulu. Giliran, sudah sehat, ECP. Terus ngurusi yang kena. Terus saya kantornya KKP, kantor kesehatan pelabuhan YIA di mana, Mas? Jadi kantor kesehatan pelabuhan atau KKP Yogyakarta ini adalah unit pelaksana teknis Kanjeng Romo di bawah Kementerian Kesehatan yang ditugasi oleh pemerintah untuk menghandle urusan kekarantinaan kesehatan. Kekarantinaan kesehatan ini adalah bagaimana kita mencegah, menangkal masuk atau keluarnya penyakit atau faktor risiko kesehatan masyarakat dari luar Indonesia masuk ke dalam atau yang dari dalam supaya jangan keluar. Nah, kami sesuai dengan amanat di Permenkes diberikan tanggung jawab untuk menghandle wilayah provinsi DIY. Jadi semua? Semua. Mana saja itu berarti? 5 kabupaten kota. Untuk pelabuhannya? Jadi untuk kantor kami satu di Maguwo, menika kantor induk menghandle Bandara Internasional Adi Sucipto. Kemudian kantor kami yang kedua kantor Wilker atau Wilayah Kerja Kulon Progo, menika menghandle Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), kalian pelabuhan Gelagah Adikarto. Kemudian ada satu lagi kantor Wilayah Kerja Gunung Kidul, mereka menghandle pelabuhan Baron sekitarnya nggih. Jadi cukup komplit nggih, lengkap di sini. Khusus untuk Bandara YIA secara teknis sehari-hari dihandle oleh teman-teman dari Wilker Kulon Progo. Panjenengan membawa yang di YIA? Kami, saya tiga-tiganya. Tiga-tiganya? Jadi semua. saya juga muter terus. Kadang saya di Induk, kadang kami di Kulon Progo, kadang kami ke Gunung Kidul. Tapi ada yang standby terus, teman-teman yang memang tim Wilker Kulon Progo, mereka standby terus di YIA. Oke, pemirsa, ini kan Nak Mas Wisnu, pandemi sudah lewat, tinggal pemantauan. Nah, tanpa ada pandemi ya, kami ingin tahu yang bahaya untuk masyarakat itu apa? Yang standar umum apa? Ya khususnya untuk kita di pelaku perjalanan menikah, kan ini pintu masuk negara kan, Kanjeng Romo. Jadi Yogyakarta ini, YIA ini adalah salah satu pintu masuk negara Indonesia. Tentu kewaspadaan kita adalah di samping peluang ya, kesempatan untuk wisatawan dari luar untuk berwisata, berkegiatan di Jogja, tentu yang kita harus antisipasi jangan sampai yang masuk ini membawa penyakit, khususnya penyakit menular. Ya. Sebetulnya masih cukup banyak, Kanjeng Romo. Jadi tidak hanya COVID, jadi misalnya seperti hepatitis akut masih menjadi hepatitis akut liver itu ya? Liver pada anak. Kemudian yang sekarang masih berlaku juga terkait dengan Mpox ya, atau yang dulu kita kenal sebagai cacar monyet, monkeypox. Itu masih. Itu ada betul? Ada betul, dan masih menjadi laporan di negara-negara yang masuk ke Jogja. Jadi kita punya datanya, WNA yang masuk ke Indonesia lewat pintu YIA ini dari mana saja. Ya, kami kolaborasi dengan teman-teman imigrasi, kemudian kami sandingkan datanya dengan sedang ada penyakit apa, sedang merebak penyakit apa di negara-negara tersebut. Wabahnya apa? Jadi laporan kami misalnya masih banyak negara-negara ini yang melaporkan masih banyak kejadian Mpox ya, atau yang dulu kita kenal sebagai cacar monyet. Cacar monyet. Kalau di sini apa? Iya, cacar monyet ya? Iya, cacar monyet. Apa gabakan itu ya? Nggih, sejenis menikol, tapi ini varietas lain lah, kalau bikin variasi lain. Oh itu ya? Tetap kita lakukan
screening di bandara. Kemudian juga penyakit-penyakit lain atau pada penumpang-penumpang yang sakit gitu. Jadi kan sekarang banyak juga penumpang umroh, kemudian wisatawan atau haji itu ya. Itu masih menjadi kegiatan itu. Jadi kita melakukan pemantauan gejala, pemantauan penumpang yang landing maupun yang akan berangkat. Kalau ada yang sakit, nah itu kita tangani di pos kesehatan KKP di bandara YIA. Mas itu berapa personil armadanya? Di Wilker Kulon Progo ini kami ada tim yang standby 27 tenaga kesehatan. Ada dokter, perawat, ada yang untuk kesehatan lingkungan, ada epidemiologi dan macam-macam. Saya mendengar bahwa penanganan COVID-19 di YIA termasuk bagus ya Mas? Termasuk paling baik. Itu ada pengakuan ya? Betul. Jadi pada saat dulu Kanjeng Romo ingat kita harus scan Peduli Lindungi ya? Iya. Di pintu masuk, di berangkatan, atau sekarang menjadi Satu Sehat. Nah itu YIA ini kita sebagai komunitas bandara YIA ini banyak mendapat apresiasi. Karena kita termasuk yang paling disiplin tetap melakukan pengecekan. Walaupun risikonya risih ya orang-orang ya. Jadi ya resikonya tentu ada pada saat jam-jam tertentu mungkin ada antrian. Nah kami juga sangat terima kasih kepada Pak GM Angkasa Pura dan jajaran karena begitu antrian kelihatan agak panjang kemudian teman-teman AFSEK ditambah sehingga mengurangi potensi antrian tetapi tidak mengendurkan standar kontrol ya. Nah dari pernah dalam beberapa kali data di Kementerian Kesehatan karena ini selalu juga dipantau oleh Bapak Menkes itu bandara YIA beberapa kali itu termasuk yang screening peduli lindunginya itu tertinggi se-Indonesia. Tidak hanya di Angkasa Pura I tapi juga di seluruh bandara yang ada di Indonesia. Padahal penumpangnya relatif masih sedikit dibanding bandara lain ya. Termasuk tapi sebenarnya termasuk yang besar juga kan sebenarnya. Tetapi kedisiplinan kita sebagai komunitas teman-teman Angkasa Pura, KKP, AFSEK. Dan itu mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak. Termasuk diapresiasi. Pemerintah Provinsi DIY? Termasuk mengapresiasi bagaimana kita sebagai komunitas ini berusaha menciptakan bandara YIA ini sebagai bandara yang sehat. Sehat untuk pelaku perjalanan, sehat untuk kita yang beraktivitas di bandara maupun yang berkunjung ke bandara. Nah, pastinya 27 tim panjenengan berapa kurun waktu bulan itu betul-betul mutang-panting itu? Berapa lama, Mas? Sejak awal dideklarasikan sebagai pandemi atau 2021 ya? Nggih langsung. Nah, yang 27 ini yang di Kulon Progo saja kan. Jadi total sebetulnya kalau di KKP Jogja ini ada sekitar 60-an. 60-an. Tetapi kan ada yang di Adi Sucipto, ada juga yang di Wilker. Waktu di YIA nih kok. Wah, bagaimana teman-teman bekerja saat itu? Tentu. Ada kenangan apa yang paling rumit itu? Ya yang paling sangat berkesan sekaligus menyedihkan ya, karena memang ada salah satu personil kami yang gugur. Akibat COVID terkena COVID. Ada salah satu tim kami di KKP Jogja yang gugur akibat COVID. Kemudian kalau yang kena ya banyak. Karena memang sepanjang pandemi itu kan KKP menjadi garda terdepan. Ujung tombak ya, bemper depan ya. Artinya kalau berangkat ya, yang penumpang berangkat ya kami duluan yang ketemu, penumpang yang landing yang datang juga kami duluan yang di paling depan. Artinya kami memastikan bahwa yang masuk atau yang keluar masuk ini sudah terscreening. Artinya kalau ada yang kena COVID ya tentu kita isolasi, tidak kita izinkan masuk. Jadi ada yang gugur, ini sakit ya. Tapi bagaimana ritme pekerjaan pada 2 tahun ini kira-kira dari tim itu? Sudah nggak jam kerja toh? Jadi sangat menuntut ekstra kerja keras nih. Tentu tidak hanya KKP sendiri, tetapi juga teman-teman komunitas yang lain. Bagaimana tetap kita mengikuti operating hours bandara. Kemudian juga kita selalu ketat sekali teman-teman ini menggunakan APD waktu itu.
kemudian juga kita pastikan perlindungannya. Ya. Jadi semuanya kita vaksinasi lengkap, kemudian pada saat sudah ada booster kita booster. Jadi sekarang ya sudah booster lengkap. Saya mendengar juga banyak apresiasi ketika membuat vaksinasi. Betul. Itu sempat total berapa ribu divaksinasi di bandara? Jadi, dari kita pertama buka itu tahun 2022 sampai kemarin terakhir itu hampir 1.700-an. 1.700 pelaku perjalanan maupun teman-teman komunitas yang Divaksin. dilakukan vaksinasi di pos kesehatan KKP di Bandara YIA ini. Ya, terutama ya karena ini kan masalah orang yang berlalu lalang, tentu kan ada pelaku perjalanan, kemudian ada yang melayani penumpang ini, pelaku perjalanan. Artinya kita yang bertugas ini kan juga harus terlindung gitu Romo. Jadi jangan sampai kemudian kita yang melayani malah justru terkena. Jadi concern kita adalah bagaimana teman-teman komunitas di bandara ini sebagai yang melayani penumpang juga harus sehat. Jadi penumpangnya kita vaksin, yang melayani penumpang ini kita ini juga semuanya kita lengkapi vaksinasinya. Boleh berbagi kontak ke teman-teman pemirsa? Oh, monggo. Monggo, nomornya Mas Wisnu Trianggono silakan dicatat. Jadi pemirsa Konco Kimpling, apabila Bapak Ibu sedang melakukan atau akan melakukan perjalanan melalui Bandara Internasional Yogyakarta YIA di Kulon Progo maupun di Bandara Internasional Adi Sucipto yang memerlukan pelayanan kesehatan, mungkin sedang sakit atau memerlukan surat layak terbang, silahkan menghubungi kantor kesehatan Pelabuhan Jogja. Ada pos kesehatan di Bandara YIA dan di Bandara Adi Sucipto. Ada tim yang selalu standby di situ. Dan kalau ada apa-apa masukan, kritik, saran untuk perbaikan pelayanan kami di kantor kesehatan Pelabuhan Yogyakarta, dapat menghubungi saya langsung, Wisnu Trianggono, di nomor 0822 60 829272 atau email wisnu.trianggono@kemkes.go.id. Kami akan sangat senang melayani Bapak Ibu sekalian. Ya. Bisa dilihat di sini ya, jalan nih ada nih. Jika kalau teman-teman pemirsa ada yang ingin tahu tentang Konco Kimpling, YIA, nah ini kontaknya ada di sini. Nih kontaknya nih. Jadi bagaimana saling peduli, saling melindungi, gitu. Jadi kita sehat, penumpang lain atau yang bepergian bersama-sama juga harus sehat. Nah, Mas Wisnu, teman-teman di rumah ini perlu informasi surat apa saja yang dibutuhkan yang berkaitan dengan kegiatan yang menyangkut kesehatan pelabuhan. Jadi biar nggak kagok, ini mau pergi kemana atau mau ngapain ternyata harus ngurus surat di KKP lah, itu apa saja Mas? Jadi di kantor kesehatan Pelabuhan Yogyakarta ini kami fokusnya sebetulnya ada tidak hanya orang loh, jadi yang untuk pelaku perjalanan itu jelas harus dalam kondisi sehat. Atau untuk yang memiliki risiko, misalnya untuk penumpang ibu hamil, penumpang bayi, maupun penumpang yang sakit, itu harus diperiksa dulu di pos kesehatan KKP untuk mendapatkan surat layak terbang. Diperiksa dulu? Ibu hamil, kemudian bayi, kemudian penumpang yang sakit, itu diperiksa dulu di kantor kesehatan pelabuhan. Gratis dia? Kemudian nanti setelah diperiksa, kalau oke, maka dokter akan memberikan surat keterangan layak terbang. Kalau misalnya kondisinya memang tidak memungkinkan untuk terbang, nanti kita juga keluarkan surat keterangan tidak layak terbang. Dan itu semua gratis. Jadi tertib ya? Gratis? Gratis. Itu bukti kehadiran negara untuk Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita sakit atau tidak sehat, itu kan tidak hanya kita yang punya risiko, tapi orang lain juga. Leres. Kan?
Jadi bagaimana saling peduli, saling melindungi. Nggih. Jadi kita sehat, penumpang lain atau yang bepergian bersama-sama juga harus sehat. Nah kemudian ada lagi Romo. Jadi selain untuk penumpang pelaku perjalanan, Kantor Kesehatan Pelabuhan Yogyakarta ini juga diberikan tugas untuk mengamankan lingkungan di bandara atau di pelabuhan. Karena kan orang yang melakukan perjalanan ini mungkin singgah makan, mungkin singgah ke kamar mandi dan sebagainya, sehingga kami juga diberikan tugas untuk mengamankan lingkungannya. Jadi sebagai contoh ini kalau di kawasan Tugu Malioboro di Bandara YIA ini kan banyak tenan-tenan gerai pangan jajan. Kuliner ya. Kuliner. Nah ini kami juga dengan Kanjeng Romo dengan tim Java Connection dan Angkasa Pura ini kita melakukan pendampingan untuk hygiene sanitasi pangan. Jadi insya Allah ini untuk gerai-gerai di kawasan Tugu Malioboro Bandara YIA ini semua sudah certified Romo untuk hygiene sanitasi pangan, sehingga Bapak Ibu yang melakukan perjalanan di Bandara YIA kemudian singgah makan atau membeli minuman di Bandara YIA ini insya Allah semua dalam keadaan sehat makanannya, artinya hygiene sanitasi pangan terjamin. Kemudian lingkungan seperti air, kemudian kualitas udara itu juga selalu kita lakukan pemantauan. Jadi itu nanti ada sertifikatnya juga. Jadi KKP Kantor Kesehatan Pelabuhan khususnya dia itu melayani apapun prinsipnya. Problematika yang menyangkut kesehatan. Leres. Ibu hamil juga perlu ya. Karena ini jangan sampai nanti kejadiannya melahirkan di pesawat atau mengalami komplikasi di pesawat, melahirkan di pesawat. Itu tentu tidak sesuatu yang tidak kita harapkan karena akan sangat sulit memberikan pertolongan pada saat di ketinggian. Hikmah dari pembicaraan dengan Bapak Wisnu Trianggono itu yang menarik adalah kedisiplinan. Leres. Ternyata kedisiplinan itu memang gampang-gampang susah. Jadi orang itu kecenderungannya ingin melanggar disiplin itu, tapi ketika disiplin itu ditegakkan, efeknya ternyata sangat bagus, khususnya mengenai COVID itu ya. Jadi kedisiplinan itu juga harus dikondisikan oleh sistem. Semua pihak. Jadi sebagai contoh, ketika Bandara YIA sebagai satu komunitas itu komit untuk menegakkan disiplin terkait dengan vaksinasi kemarin, dengan peduli lindungi, satu sehat, itu otomatis pelaku perjalanan juga akan mengikuti untuk disiplin. Jadi yang mungkin tadinya agak kurang disiplin karena sistemnya sudah ada di sini, mau nggak mau jadi ikut disiplin. Artinya kedisiplinan ini yang harus terus kita jaga, kita di semua pihak, di semua bidang ya. Disiplin itu ya melayani, hospitality itu disiplin penting ya. Ya sebagai contoh kalau kita atau Bapak Ibu tindak ke Singapura, kan terus karena sistemnya disiplin teratur, otomatis kita jadi ikut disiplin. Menyeberang jalan harus di penyeberangan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan misalnya, karena sistemnya menciptakan komit untuk kedisiplinan. Kami harap juga ini terus kita rawat di Bandara YIA, bagaimana kita juga membiasakan diri untuk disiplin dalam hal perilaku hidup sehat. Jadi informasi dari Pak GM Angkasa Pura I Bandara YIA ini nanti rencananya bulan Agustus akan dibuka penerbangan langsung untuk umroh dari Bandara YIA ke Arab Saudi. Nah, Mas Wisnu, ada pertanyaan panjenengan kan di KKP YIA ini ya sejak awal ya. Bagaimana prospek Yogyakarta International Airport ke depan menurut pandangan dari panjenengan? Ini YIA ini menjadi salah satu yang paling progresif
paling prospektif. Mengapa? Karena pada saat sejak pandemi kemarin di Pulau Jawa ini hanya ada 3 point of entry untuk internasional, di Cengkareng, di Jakarta, kemudian Surabaya, Juanda, dan di Yogyakarta International Airport di YIA, sehingga ini menjadi pintu masuk internasional yang memang dari sisi posisi juga kan di tengah-tengah Pulau Jawa, kemudian ada di selatan, karena kalau Jakarta, Surabaya ini ada di utara, sehingga prospeknya akan sangat baik untuk Kulon Progo, DIY sebagai yang lokasi YIA maupun untuk Pulau Jawa secara keseluruhan, karena untuk Jawa Tengah bagian selatan, bagian barat, kemudian Jawa Timur bagian selatan ini menjadi titik-titik mampu menjadi penggerak untuk lahirnya titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Menurut informasi seperti haji umroh itu sudah mulai langsung ya? Jadi informasi dari Pak GM Angkasa Pura I Bandara YIA ini nanti rencananya bulan Agustus akan dibuka penerbangan langsung untuk umroh dari Bandara YIA ke Arab Saudi. Kalau selama ini penerbangan umroh sudah jalan, tetapi transit di Singapura, Kuala Lumpur, nah ini nanti rencana dari Angkasa Pura akan langsung bulan Agustus tahun 2023 ini. Kemudian juga Kanjeng Romo kami informasikan ada rencana dari Kementerian Agama juga untuk menyiapkan YIA ini sebagai embarkasi haji. Wah. Jadi mungkin sekitar tahun 2025 gitu, karena saat ini sebetulnya kalau dari kajian bandaranya sudah sangat siap. Support sistemnya juga sangat memenuhi syarat. PR-nya tinggal satu, Romo, asrama haji yang dekat dengan bandara. Tapi sepertinya sudah akan dibangun ya? Jadi informasi dari Kanwil Kementerian Agama DIY sudah disiapkan lahan. Ini kok juga atas Palilah Ngarso Dalem. Kemudian sekarang Kementerian Agama sedang berproses untuk pembangunan. Jadi sedang disiapkan di wilayah Kulon Progo juga, karena tidak boleh jauh-jauh dari bandaranya. Nah ini sedang disiapkan untuk pembangunan, sehingga nanti dalam waktu dekat semoga sudah bisa realisasi untuk embarkasi haji. Artinya itu juga menambah poin jam kerja KKP. Oh nggih, kami siap. Selalu kan kita sebagai bagian dari komunitas bandara tetap akan selalu siap. Kalau khusus umroh haji, apa yang dipersyaratkan di KKP? Yang akan dicek, akan diperiksa? Jadi untuk umroh agak berbeda dengan haji. Kalau haji untuk saat ini, pengalaman tahun ini misalnya tetap masih pemeriksaan kesehatan masih wajib. Artinya istitoah dari sisi kesehatan. Kemudian komplit ya? Komplit. Kemudian menjelang berangkat adalah layak terbang, kemudian vaksinasi meningitis, vaksinasi COVID, dosis lengkap. Kemudian yang lain-lain tentu menyesuaikan dengan kebijakan pada saat itu. Kemudian kalau untuk umroh, saat ini masih sangat kita anjurkan oleh pemerintah untuk vaksinasi meningitis dan juga vaksinasi lain yang dibutuhkan. Ya, masa depan akan hadir, kegelapan tidak akan selamanya, kita akan menyongsong terangnya kegiatan semua di masa depan. Mas Wisnu asli Yogyo? Saya lahir sampai SMP di Kebumen. Saya SMA di Jogja. Jadi saya sebetulnya menjadi saksi bagaimana perubahan Kulon Progo, karena dulu sering dari Kebumen ke Jogja, sering pasti lewat Kulon Progo. Anu nguri-uri kabudayan iki. Siap, Kanjeng Romo. Nari nopo macopat nopo? Saya waktu SMP masuk di grup karawitan, kemudian menari juga. Niko anu nggih. Kita anu nggih, ameng-ameng nggih. Siap. Ameng-ameng anu kejawaan. Saya akan membacakan angka, panjenengan menjawab. Kamu inggil. Saya balik. Jadi saya mau membaca dengan bahasa Jawi, panjenengan menjawab dengan bahasa Indonesia. Oh, nggih. Dunia Jawa.
gangsal welas dipun kirangi 8. Gangsal welas dipun kirangi 8. Nika Bahasa Indonesia. itu 7. 7. 23 dipun tambah 9. 23 dipun tambah 9. 32. Kawan likur dipun kirangi gangsal. 19. Ya. Terus ngirim. Nggih, wis. Sakmenika pulau bahasa Indonesia panjenengan basa Jawi. Waduh. Kami kok lebih deg-degan ini. 34 tambah 7. 37. 34 ditambah 7. Oh, 34 ditambah 7. Kawan dosa setunggal. Ya. 7,5 dikurangi 3,5. 7,5 dikurangi 3,5. Sekawan. Luar biasa. Leres menika, Rom. Wah. Matur sembah nuwun. Mas Wisnu Trianggono sampai Sami-sami, Kanjeng meluangkan Rama. waktu di Nggih. Konco Gimpling. Pemirsa, semoga ini akan menjadikan inspirasi baik, bermanfaat dan inspirasi besar untuk Anda semua ya. Informasi tentang Konco Gimpling ada di sini lewatnya ya. Oke, sampai jumpa. Lah.